Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku serta teman-teman sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan dalam proses belajar mengajarnya. Baik, kembali lagi dalam proses belajar mengajar mata pelajaran informatika. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet. Nah, MTS Nurul Azhar, kelas 8, Guru Mata Pelajaran Muhammad Imam Rifai. Baik anak-anak, yang pertama yang kita akan bahas yaitu membangun jaringan lokal. Untuk membangun sebuah jaringan yang besar, kita harus menguasai cara membangun LAN yang sederhana terlebih dahulu. Karena jaringan LAN yang besar sebenarnya merupakan kumpulan dari jaringan LAN yang sederhana, yang kemudian dirangkaikan satu sama lain sehingga membentuk suatu jaringan yang sangat besar. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, itu ada tampilan jaringan LAN, jaringan WAN, dan jaringan WAN. LAN jaringan yang terkecil sampai yang terbesar jaringan yang WAN. Baik anak-anak, yang pertama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita siapkan router. Apa router? Nah, router adalah jantung pada sebuah jaringan. Router berfungsi untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain. Dalam kasus ini, routerlah yang menghubungkan jaringan internet dengan jaringan LAN. Yang selanjutnya ada switch. Berbeda dengan router, switch berfungsi untuk menghubungkan masing-masing komputer pada sebuah jaringan LAN. Yang selanjutnya ada Ethernet card. Ethernet card adalah sebuah adaptor yang untuk mencolokkan kabel Ethernet sehingga komputer bisa tersambung menuju jaringan. Biasanya, pada komputer-komputer baru, kartu ini telah disematkan secara onboard sehingga Anda tidak perlu untuk membelinya lagi. Yang selanjutnya ada Ethernet kabel, yaitu kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke router atau bisa juga komputer satu dengan komputer yang lain. Ujung pada kabel ini diberi sebuah konektor yang disebut RJ45. RJ45 memiliki dua pengaturan, yaitu strike dan cross. Strike digunakan untuk menghubungkan komputer ke router, sedangkan cross digunakan untuk menyambungkan komputer langsung dengan komputer. Yang selanjutnya ada modem. Jika kita ingin menghubungkan jaringan ke internet, maka kita harus membeli sebuah modem. Jika kita tidak membeli sebuah modem, maka komputer hanya bisa berkomunikasi dengan komputer lain yang terdapat pada jaringan LAN tersebut. Yang selanjutnya peralatan lain. Ada crimping tool, LAN tester, gunting, dan multimeter. Nah, perhatikan contoh kita ingin membuat jaringan dengan dua unit komputer seperti diagram di bawah ini. Nah, perhatikan itu ada gambar diagram komputer satu dan komputer yang lain terhubung dengan menggunakan jaringan LAN. Nah, kita akan membuat contoh seperti itu. Yang selanjutnya, lalu kita buat kabel jaringannya. Bisa menggunakan strike or cross. Jika Anda ingin menggunakan tipe jaringan strike, maka urutan warna kabel antara ujung satu dengan ujung dua adalah sebagai berikut. Lihat gambar di bawah ini. Nah, di situ kita akan memasang kabel yang pertama, nomor satu, ujungnya putih dan oranye. Yang kedua ada warna orange. Yang ketiga ada putih hijau. Lalu yang keempat ada warna biru. Yang selanjutnya nomor 5 ada putih biru. Yang selanjutnya nomor 6 ada warna hijau. Ketujuh putih coklat. Kedelapan warna
coklat. Nah, setelah sudah kita pisahkan, lalu kita masukkan ke dalam sambungannya. Baik anak-anak, jika kita ingin membuat sebuah jaringan dengan tipe jaringan cross, maka ada dua urutan yang harus kita buat. Yang pertama, kita pisahkan kabel jaringannya seperti gambar di bawah ini. Yang pertama ada kabel berwarna putih orange, yang kedua ada warna orange, ketiga ada warna putih hijau, keempat ada warna biru, yang kelima ada warna putih biru, yang keenam ada warna hijau, ketujuh ada warna putih coklat, dan yang terakhir 8 ada warna coklat. Nah, kalau setelah kita selesai memisahkan kabelnya satu persatu dengan urutan yang benar, lalu kita masukkan ke konektornya yang disebut dengan RJ45 tersebut. Nah, sedangkan urutan yang kedua, kabel atau kabel yang keduanya, urutannya berbeda dengan yang tadi. Yang pertama, ini kabelnya berwarna putih hijau, yang kedua warna hijau, ketiga warna putih orange, keempat warna biru, kelima ada biru putih, keenam ada warna orange, ketujuh ada warna putih coklat, yang terakhir nomor 8 warnanya coklat. Nah, seperti tadi tahapannya seperti yang bagian A, kita pisahkan terlebih dahulu. Kalau sudah sesuai dengan urutannya, masukkan ke konektor yang disebut RJ45. Baik anak-anak, jika kabel telah terpasang sesuai urutan warna yang tadi sudah dibuat dan proses crimping juga telah diselesaikan dengan dilakukan tes kedua ujung kabel dengan line tester. Jika lampu pada line testernya berjalan berurutan, maka kabel Anda atau kabel yang kita buat tadi sudah benar. Akan tetapi kalau kabel urutan warna yang kita buat tadi tidak sesuai, maka urutan line testernya akan beracakan atau tidak berurutan. Angka 1 bisa langsung ke 5, langsung ke 2, ataupun sampai ke 9. Nah, ketika sudah benar urutannya dari angka 1, 2, 3 sampai 9 akan berurutan. Nah, di situ di sampingnya ada gambar sebuah tang crimping. Nah, selanjutnya itu ada gambar sebuah line tester. Selanjutnya, ketika kita sudah selesai memasang kabel line-nya, tahap selanjutnya yaitu pasangkan atau sambungkan kedua PC yang telah disediakan tadi. Keempat, langkah selanjutnya adalah men-setting IP address pada komputer, yaitu start, control panel, network, and internet connection, seperti gambar di samping itu. Lalu start, control, network, and internet connection. Nah, tampilannya seperti itu. Nanti kalau sudah muncul, kita pilih klik Network and Internet Connection. Baik, anak-anak, yang selanjutnya setelah kita selesai melakukan tahapan-tahapan yang tadi, pada tahap selanjutnya adalah kita klik Network Internet Connection, Network Connection, Local Area Connection, klik tombol Properties, lalu muncul gambar seperti berikut. Nah, itu tampilannya ada dua contoh tampilan sesuai dengan Windows yang kita pakai. Nah, itu tampilan Local Area Connection Properties atau Ethernet Properties. Selanjutnya, kemudian klik TCP/IP seperti gambar berikut. Nah, itu tampilan gambar TCP/IP address. Yang selanjutnya, pilih user following IP address, batas IP address 1 sampai 254, tidak boleh lebih. Not IP address tidak boleh sama dengan komputer lain. Misalnya IP address untuk komputer 1 192.168.1.2. Subnet max 255.255.255.0. Untuk komputer kedua, IP addressnya 192.168.1.3, yaitu yang membedakan adalah angka yang di ujungnya, yang 12, yang satunya 3. Nah, subnet max-nya sama seperti yang pertama.
Untuk gateway dan DNS dikosongkan saja. Setelah itu klik OK. Nah, ketika sudah selesai memasang IP address-nya, yaitu mengecek apakah komputer sudah tersambung dengan internet, Anda bisa mengecek melalui CMD command. Kemudian ketik perintah ping 192.168.1.2 spasi -t. Lalu tekan enter. Jika muncul seperti gambar di bawah ini, berarti komputer Anda sudah normal. Tapi jika muncul bacaan request timeout, berarti ada masalah. Silahkan cek kembali pada sambungan kabelnya. Baik, yang selanjutnya bagian B, mengkoneksikan jaringan lokal ke internet. Nah, berikut adalah model yang akan kita pakai untuk membangun jaringan LAN. Bisa juga untuk warnet. Nah, keterangan yang pertama ada internet, yang kedua kabel atau DSL jack, ketiga ada modem sekaligus router yang menghubungkan komputer server menuju internet. Yang keempat ada komputer server, yang kelima ada switch. Nah, setelah hardware terpasang, sekarang adalah tahap untuk mengatur softwarenya. Pengaturan ini meliputi instalasi OS, setting network connection, konfigurasi TCP atau IP address, dan terakhir adalah uji coba jaringan yang telah terpasang. Nah, itu sebuah gambar jaringannya. Baik, dilanjutkan. Bagian C, mengaktifkan Internet Connecting Sharing atau yang disingkat ICS. Bertujuan untuk membagikan koneksi internet komputer host menuju komputer lainnya. Untuk mengaktifkan ICS pada komputer server, silakan buka kontrol panel, klik Network and Internet, klik Network and Sharing Center, klik Change Adapter Center, klik kanan pada koneksi yang ingin dibagikan. Lalu klik Properties, klik tab Sharing. Lalu centang kotak Allow other network user to connect through this computer's internet connection. Lalu kemudian simpan. Sampai tahap ini hanya komputer server yang bisa terhubung ke internet. Setelah koneksi dibagikan, maka masing-masing komputer harus mendapatkan IP address-nya. Caranya seperti di bawah ini. Yang pertama, buka kontrol panel, klik Network and Internet, klik Network and Sharing, lalu klik Change Adapter Center. Yang nomor dua, klik kanan pada koneksi LAN, klik Properties. Yang ketiga, klik Internet Protocol version 4 atau TCP IPv4 atau Internet Protocol version 6 dalam kurung TCP IPv6. Kemudian pilih Properties. Yang terakhir nomor 4, klik Obtain an IP address automatically atau Option an IPv6 address automatically. Nah, itu tahapan-tahapannya. Kemudian yang bagian D, membuat jaringan WiFi dengan modem. Pastikan memiliki modem USB baik GSM atau CDMA modem atau modulator. Demodulator menjadi salah satu perlengkapan yang harus dimiliki untuk membuat jaringan WiFi sendiri. Kita boleh memakai modem GSM atau CDMA sesuai dengan kualitas sinyal di tempat tinggal kita masing-masing. Modulator akan membantu mengubah bentuk sinyal informasi menjadi sinyal pembawa atau carrier yang nantinya akan dikirimkan. Sementara demodulator bertugas memisahkan antara sinyal informasi berupa pesan atau data dengan sinyal pembawa yang akan diterima, sehingga nantinya informasi ini dapat diterima secara baik dan jelas. Tentunya dengan penerimaan informasi yang baik, kita akan lebih mudah memanfaatkan sebagai WiFi untuk terkoneksi dengan internet. Yang selanjutnya, lakukan pengaturan HOC. Setelah menyiapkan modem GSM atau CDMA, lakukan pengaturan HOC untuk dapat mengaktifkan jaringan WiFi sendiri. Caranya sangat mudah karena hanya perlu klik Start dan mengaktifkan kata kunci HOC pada kotak pencarian. Setelah kata HOC diketikkan, akan muncul beberapa pilihan sesuai kata kunci. Hanya pilih Setup and HOC. Setelah memilih Setup and HOC, akan muncul sebuah dialog box pada bagian atas bertuliskan Setup a wireless and HOC
Network. Terdapat gambar dua laptop. Pada dialog work dan pada bagian bawah terdapat pilih next atau cancel. Pilih next untuk melanjutkan pengaturan WiFi dengan memanfaatkan modem. Nah, itulah tampilan gambarnya seperti gambar di samping. Yang selanjutnya, lakukan pengaturan password dan keamanan WiFi-nya. Untuk memastikan keamanan jaringan WiFi dari gangguan atau sabotase, harus dilakukan pengaturan password dan juga keamanan. Setelah memilih Next, akan muncul kotak dialog selanjutnya dengan tulisan Give your network a name and security option. Pada kotak dialog ini terdapat 3 kolom yang salah satunya telah ditentukan beberapa pilihan di dalamnya. Pada kolom pertama, network name atau nama WiFi hotspot yang ingin digunakan. Kolom kedua, security type atau tipe keamanan jaringan yang terdiri dari WPA2 atau personal dengan password, WIP dengan password, dan nomor authentication tanpa menggunakan password. Disarankan untuk memilih tipe keamanan jaringan WPA2 karena untuk mengamankan sebuah WiFi dikasih password. Selanjutnya ada hidupkan internet connection sharing. Setelah pengamanan jaringan WiFi sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah dengan menyalakan internet connection sharing. Setelah mengisi kolom pertama, kedua, dan ketiga pada kotak dialog, kita dapat memilih save network dengan mengisi tanda checklist. Selanjutnya, pada bagian bawah terdapat pilihan next atau cancel. Untuk sampai pada pilihan menghidupkan internet connection sharing, kita dapat memilih next. Setelah memilih next, maka terdapat kotak dialog selanjutnya dengan tulisan the Hey One Wi-Fi hotspot sesuai nama yang kita gunakan. Is ready to us. Terdapat informasi nama WiFi sekaligus password yang telah kita tuliskan. Setelah itu, pilih turn on internet connection sharing. Kemudian klik close. Kemudian yang terakhir, ada WiFi siap digunakan. Coba koneksi dengan perangkat yang lain. Setelah pengaturan terakhir dilakukan dengan menyalakan internet connection sharing, komputer atau laptop kita telah dapat digunakan sebagai WiFi. Saat jaringan WiFi kita telah aktif, berarti kita dapat segera menggunakannya bersama perangkat lain untuk terkoneksi dengan internet. Untuk memastikan pengaturan WiFi yang telah dilakukan berhasil, kita dapat memeriksanya pada bagian koneksi komputer di pojok kanan bawah. Pada bagian koneksi ini, akan terdapat gambar komputer atau laptop saling terhubung jaringan. Terdapat nama koneksi Hey One Wi-Fi hotspot ready to us yang menunjukkan pengaturan telah berhasil dilakukan. Segera koneksikan dengan perangkat lain seperti laptop, komputer, atau ponsel untuk memastikan Wi-Fi telah terkoneksi dengan internet. Itulah beberapa pembahasan singkat tentang koneksi jaringan internet. Semoga pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami oleh kalian semua. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.